Baik, selamat malam kakak-kakak kelas 3 hebat, peserta PKG PJOK Kabupaten Flores Timur. Bertemu lagi di tatap maya kita yang ke-7 ini. Hari ini kita akan berdiskusi membahas terkait materi pengembangan kurikulum PJOK. Sekali lagi selamat malam. Mohon izin kakak-kakak untuk saya bisa share screen materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, walaupun kondisi jaringan kita kurang mendukung, namun kita tetap berusaha bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan tatap maya kita di sesi tatap maya kita yang ke-7 hari ini. Baik, salam dan bahagia kakak-kakak kelas 3 hebat PKG PJOK Kabupaten Flores Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bertemu di tatap maya ini. Mari kita melihat berbagai kegiatan kita ini. Namun sebelum kita melangkah ke diskusi kita, mari kita membuka kegiatan kita hari ini dengan doa pembukaan. Kepada kakak yang sudah dipercayakan untuk membawa kita dalam doa pembukaan hari ini, saya beri kesempatan. Baik, Abang, selamat malam untuk kita semua. Saya mohon izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya selama Katolik. Lain tinggal menyesuaikan saja. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau kembali mengumpulkan kami pada kegiatan Zoom kami pada malam hari ini dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini juga kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi dan pikiran kami. Kiranya apa yang diberikan oleh fasilitator kami dapat berguna bagi perkembangan kami dan perkembangan peserta didik kami ke depannya. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ke Andi, ke Doni yang telah membawakan kita dalam doa pembukaan ini. Maka mari kita ikuti segala rangkaian kegiatan kita. Yang pertama kita melihat kesepakatan kita. Seperti biasanya kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila ada kakak yang berbicara. Hadir seutuhnya, menghargai waktu, boleh kita sama-sama bisa diskusikan pada sebelum kita melakukan tatap maya ini. Memaksikan fitur chat, raise hand apabila kita hendak berbicara, dan segala gangguan teknis terkait jaringan, sinyal apa kita yang tidak mendukung itu adalah hal yang wajar. Baik, untuk sesi kita malam ini dengan tujuan yang pertama, kita semua peserta dapat memahami 3 karakteristik utama di kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang tujuan yang pertama. Dan yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design.
Jadi ini tujuan sesi kita kali ini. Untuk agenda kita ada 3, yaitu backward design atau ini pendekatan yang berorientasi pada sebuah tujuan, ya, backward design ini. Terus yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mereka. Jadi ini agenda kita sesi hari ini. Pada aktivitas pertama ini kita akan mendalami terkait dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi backward design itu kita menurut KKK dari ini dari misalnya dari skala 1 sampai 10 ini, kira-kira menurut KKK seberapa dalam pemahaman KKK tentang kurikulum PJOK ini. Jadi ini boleh KKK bisa menyampaikan secara langsung terkait dengan sharing ini, kira-kira dari angka 1, dari skala 1 sampai 10. Seberapa dalam pemahaman KKK tentang kurikulum PJOK ini. Mungkin bisa kita sharingkan bersama dulu, baru kita bisa sama-sama membahas selanjutnya. Jika dihitung berdasarkan skalanya. Mungkin yang bisa memberikan pikiran boleh raise. Terkait dengan tentang kurikulum PJOK, mungkin kakak sudah membaca di dalam modul terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK. Jika dihitung diukur berdasarkan skalanya dari angka 1 sampai 10, itu kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak terkait dengan ini, Kak? Mungkin boleh raisin kakak. Tutup apa, Sir? Boleh resen kakak, bisa kasih pikiran terkait dengan ini, bisa ataukah bisa diketik di kolom chat kakak, boleh dari skala 1 sampai 10 pemahaman kakak terkait dengan kurikulum PJOK ini, kira-kira dari serentangan 1 sampai 10 itu menurut kakak, saya di posisi pemahaman saya sampai di sini. Ya, ada yang racing, belum ada, Kak. Baik, tadi ya, Kak. Boleh silakan, Kak. Coba pertanyaan ini menurut dari kakak-kakak ini, misalnya dari skala 1 sampai 10 ini. Dari skala 1 sampai 10, kira pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini, jika dihitung dari skala 1 sampai 10. Sudah ada slide-nya, Kak? Sudah tidak muncul, kakak?
Saya punya belum muncul ini yang saya belum muncul. Oh, belum muncul ya. Kalau jadi Sudah muncul Kakak, sudah muncul. Sapunya ini baru muncul. Ini boleh tidak saya apa-apa. kirim di kolom chat juga ya Kak. Coba Pak Faiz kirim di kolom chat. Saya juga Isi mencari di sini. ya, jaringan kali. Ya. Itu saya sudah kirim di kolom chat Kak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kalau yang kesulitan jaringan boleh menyampaikan jawabannya, pikirannya melalui kolom chat saja, tidak apa-apa, boleh Kak. Misalnya kalau menurut saya, pemahaman saya itu kalau dari 1 sampai 10 saya masih di angka 5 atau angka 6. Ataukah sudah sampai mendekat pada angka 8, 9. Misalnya begitu, berarti kita sudah bisa, kan kita bisa mengukur kita punya kemampuan pemahaman Kak. Hanya tidak apa-apa, ini kita refleksi, kita berbagi saja. Kalau memang kita punya pemahaman belum begitu apa, tidak ini tidak ada yang benar baik salahnya, yang benarnya tidak ada. Kita sama-sama sendiri, kita bisa, artinya kita sudah belajar bagaimana merefleksikan diri, kita membuka diri sehingga apa yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita bisa mengetahui, sehingga dalam prosesnya kita bisa punya kelemahannya di sini. Berarti kita bisa sama-sama belajar dari teman. Di ruang ini kita bisa sama-sama sharing. Nah, kalau ini belum bisa disampaikan, mungkin kita lanjut yang berikut Kakak. Ini terkait dengan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kakak. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini boleh disampaikan melalui kolom chat Kak. Silakan menjawab ini di dalam kolom chat. Apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bisa kirim juga di kolom chat. Kakak yang masih kesulitan bisa. Kakak Nus silakan Kak. Baik, Pak Fasil, selamat malam untuk semuanya, Pak Fasil, teman-teman sekalian. Terkait dengan apa tujuan pembelajaran PJOK ya? Ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuan pembelajaran pendidikan Ismail Kesehatan di sekolah. Ya, artinya tujuan kita pada pengembangan pembelajaran kita khususnya di guru PJOK itu kita punya tujuan secara keseluruhan. Dalam hal ini kita punya tujuan bahwa melatih fisik, mental, emosional, dan juga intelektual siswa itu sendiri. Ya, secara fisik otomatis kita sebagai guru PJOK kita melatih mereka dengan berbagai variasi permainan, dan juga dalam permainan itu kita melatih mental, emosional mereka, dan juga pengetahuan mereka. Jadi barangkali poin-poin itu yang menjadi rujukan kita untuk kita lebih semangat dalam mengacu mereka, khususnya peserta didik. Saya kembalikan Pak Wazir.
Baik, terima kasih Kakak Nus. Mari kita beri jempol, aplaus atau aplaus kepada Kakak Nus yang telah memberikan pikiran. Artinya Kakak Nus menyampaikan bahwa tujuan belajar itu kita melatih fisik, mental peserta didik sehingga dia bisa beraktivitas secara fisiknya dan juga mentalnya bisa terbina di sana. Baik, terima kasih Kakak. Ini dari sudah ada di kolom chat Kakak Valentinus. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah mengembangkan para peserta didik secara keseluruhan fisik, mental, dan emosional. Baik. Terima kasih Kakak. Ini senada sama juga dengan yang disampaikan oleh Kakak Nus. Ada raisen dari Kakak Hen. Kakak Hen, silakan Kakak. Ya, Kak Hen, silakan Kak. Silakan Kakak Hen, sudah raisen. Silakan. Diberi kesempatan Kak. Oh, kalau Kakak Hen belum, Kakak Ronald. Kak Ronald, silakan Kak. Ya, oke, baik. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK tadi, seperti yang tadi Abang sebelum sudah katakan tadi, mengenai fisik, emosional, dengan intelektual itu tadi, saya hanya menambahkan satu saja. Selain dari fisik, adanya PJOK, pelajaran PJOK di sekolah juga membantu mengembangkan kebiasaan anak-anak untuk belajar hidup sehat sejak dini. Ya, dari saya hanya itu saja. Baik, terima kasih Kakak Ronald menambahkan apa yang sudah disampaikan Kakak Nus dengan Kak Valentinus, Kak Edes yang menyampaikan di kolom chat, melatih peserta didik untuk hidup sehat sejak dini. Yang ditambahkan Kak Ronald. Mungkin Kakak Hen bisa menyampaikan, ada raise hand Kakak, silakan. Mungkin Kak Hen kesulitan jaringan. Kak Hen bisa dengar suara saya Kak? Dengar Kakak, dengar. Kakak Hen mungkin kesulitan jaringan ya, kasih mungkin Kak Hen kesulitan jaringan. Baik, mungkin dari jawaban kakak tadi, artinya kita sama-sama sharing di sini. Di sini menurut capaian pembelajaran PJOK untuk kurikulum Merdeka di tahun 2024 ini, pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Di antaranya dalam mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani ini dengan penuh percaya diri dan kompetensi dan kreativitas. Jadi ini yang sudah disampaikan tadi, kira-kira sudah termasuk dalam memuat di sini. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam menjaga hidup sehat seperti yang tadi kakak sampaikan, dan aktif secara jasmani, aktif, kreatif, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hari sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini
sudah dalam sebuah tulisan ini, tapi untuk pemahaman kita sudah seperti yang tadi kakak jelaskan tadi, sudah masuk dalam artinya bahwa kita bisa memahami bahwa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu kira seperti itu kakak. Mari kita berdiskusi lagi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikut ini. Untuk kali ini silakan kakak bisa tulis di kolom chat atau rasil untuk menyampaikan pikiran atau pendapat kakak. Ini bisa disampaikan melalui kolom chat ataukah bisa menyampaikan langsung. Ini kita diskusi. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini terlepas dari kurikulum apapun, entah kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 atau kurikulum SKTSP sebelumnya, terlepas dari semuanya itu, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Mungkin ini kita sama-sama berdiskusi, boleh langsung menyampaikan atau bisa menyampaikan melalui kolom chat kakak. Ini juga mungkin saya kirim di kolom chat supaya kakak yang kesulitan boleh menyampaikan melalui kolom chat kakak. Hari ini kita memaksimalkan fitur chat dan juga diskusi langsung ya kak. Kemarin kita dengan di Jambur, di Figma. Kali ini kita dengan diskusi langsung dan juga melalui kolom chat. Jadi terlepas dari kurikulum, apakah selama ini kakak sudah bisa memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK, mata pelajaran menjadikannya sebagai acuan? Mungkin sudah ada Raisen, kakak Hen, dan juga Kak Diki. Saya beri kesempatan ke kakak Diki dulu, baru ke kakak Hen. Silakan Kak Hen, mungkin kesulitan jaringan masih kak. Kak Diki silakan. Terima kasih Pak Fasil untuk kesempatan yang diberikan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dan baik kalau terkait dengan memahami tujuan pembelajaran, tentu kita sebagai guru kita harus memahami bahwa tujuan pembelajaran itu kan yang harus dicapai. Apa yang peserta didik dalam pembelajaran itu yang menjadi intinya. Bahwa kita belajar ini tapi tujuan itu yang kita harus capai. Jadi kita harus pahami dulu. Cuma yang menjadi persoalan sekarang bahwa ini cara mencapainya itu yang kadang prosesnya untuk mencapainya itu yang kadang kita untuk peserta didiknya itu menyentuh pada sampai titik tercapainya semua tujuan itu terjawab atau tidak, itu menjadi pertanyaan dan persoalan bahwa apakah benar-benar semua mencapai tujuan itu, memahami, mempraktikkan, mengidentifikasi dan sebagainya itu orang peserta didik memahami sampai pada titik itu atau tidak. Kalau kita guru kita memahami itu, cuma prosesnya untuk sampai kepada tujuan itu yang saya pikir itu menjadi refleksi. Terima kasih Pak Fasil, saya kembalikan. Baik kakak, terima kasih kakak Diki. Artinya kita sama-sama diskusi di sini seperti yang kakak Diki sampaikan. Artinya dalam proses pembelajaran kita selama ini, untuk kita sebagai guru kita sudah memahami artinya tujuan proses tujuan pembelajaran itu kita memahami, tetapi menjadi tanya-tanya besar apakah yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu tuh seperti tadi memahami, mempraktekkan
apakah tujuan itu bisa dicapai oleh peserta didik selama ini prosesnya itu kita mengharapkan tercapai, apakah yang kita harapkan tujuan itu bisa tercapai atau tidak. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita, dan dalam mencapai sebuah tujuan pasti harus untuk mengetahui menjawab yang Kakak Diki menjadi bahan refleksi tadi, maka kita harus menggunakan sebuah rujukan, sebuah data yang akurat, sehingga kita bisa memastikan bahwa padahal tujuan kita dalam mempraktekkan, misalnya tujuannya mempraktekkan dalam materi permainan sepak bola, siswa bisa melakukan dribbling ataukah bisa melakukan passing dalam permainan bola voli. Nah, untuk mencapai itu kita harus punya data yang akurat. Nah, data itu yang nanti kita akan dalam lagi terkait dengan rubrik penilaiannya di asesmennya ya, sehingga kita bisa mengetahui apakah dari tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak. Kita tidak bisa menyatakan bahwa anak ini sudah bisa, dia ini belum, tapi kita belum tahu pastinya punya pendasaran datanya ada di mana. Nah, ini kita perlu tahu, kita butuh refleksi dan butuh mendalami lagi terkait dengan ini. Mungkin kakak-kakak yang lain terkait dengan apakah selama ini kakak sudah bisa memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan itu. Mungkin Kahen tadi Raisen, kakak ini pasti kesulitan jaringan masih. Mungkin kakak yang lain kalau belum bisa kena jaringan bisa mengetik di kolom chat kakak terkait dengan pikiran ini, terlepas dari semua kurikulum yang ada, yang sudah ada, semua kurikulum, apakah selama ini kita sudah bisa memahami dengan baik terkaitan tujuan pelajaran dan juga menjadikan itu sebagai acuan. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan pikiran ataukah bisa menyampaikan di kolom chat. Dalam memahami ini, dalam mencapaikan sebuah tujuan pembelajaran, semuanya melalui sebuah proses. Misalnya peserta didik mampu melakukan servis bawah dalam permainan bola voli. Nah, untuk mencapai servis bawah ini bukan hanya sekedar kita melatih, melakukan latihan itu kita secara kasar, dia sudah mampu, tapi bagaimana membuktikan yang bahwa peserta didik punya kemampuan ini, maka setidaknya harus ada asesmen atau penilaian, rubriknya, rubrik penilaian juga harus ada. Nah, itu pikirannya seperti yang kita kerjakan tugas di LMS juga. Jadi pada saat kita melakukan mengerjakan tugas di LMS ini, itu memiliki rubriknya. Jadi untuk mengukur kemampuan itu kita berdasarkan rubrik penilaian asesmen yang ada. Hal ini menjadi pembelajaran. Padahal kita melakukan sebuah penilaian harus ada punya rubrik untuk mencapai tujuan di sana. Mungkin kakak Siskus Kaswoda atau kakak yang lain bila belum ada yang mengetik di kolom chat kakak. Baik kakak, kalau belum ada mari kita lanjut, mungkin kita berdiskusi lagi dalam konteks kurikulum merdeka ini. Kita di saat sekolah kita sudah gencar dengan kurikulum merdeka ini. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai atau tidak menurut pemikiran kita dalam konteks kurikulum tadi itu, yang di atas itu terlepas dari semua kurikulum,
Tetapi kali ini kita mengerucut lagi dalam konteks kurikulum merdeka yang sedang kita jalankan sekarang ini. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai atau tidak menurut kakak? Mungkin bisa kita sharingkan, Kak. Yang seperti yang tadi Kakak Diki sampaikan, di awal ada sebuah konteks yang harus kita diskusikan, tapi kita kembali ke kurikulum merdeka yang saat ini kita jalankan. Apakah kira-kira tujuan dari pembelajaran kita ini bisa dicapai secara maksimal, bisa dicapai atau tidak? Misalnya dalam proses itu tuh. Mungkin bisa kita diskusikan, kakak. Kakak angkat tangan cuma ini. Muka Haris dengan Kak Diki, saya beri kesempatan ke Kak Haris dulu ya Kak, baru Kak Diki. Oke, silakan Kak Haris. Kakak Haris bisa dengar suara saya Kak? Iya, Adek Fasil, terima kasih. Mohon maaf harus bergabung. Baik, apa kakak semangat? Ya, disagu jaringan kadang-kadang ya lemot-lemot begitu. Aman saya. Ya. Silakan Kak. Artinya Adek Fasil bisa mempertajam lagi pertanyaan yang tadi itu, karena suara Adek Fasil ya putus-putus lah. Baik kakak, terima kasih. Tadi yang pertama mungkin kakak belum bergabung di sini. Yang pertama tadi terlepas dari kurikulum apapun, baik dari kurikulum merdeka yang sekarang kita jalankan ataukah kurikulum K13, kurikulum 13 dan juga KTSP, terlepas dari semua kurikulum itu. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik terkait dengan tujuan pelajaran dan menjadikannya itu sebagai sebuah acuan? Artinya tujuan pelajaran di sekolah di kelas kita nih kakak. Tujuan pelajaran di sini artinya tujuan pelajaran PJOK. Misalnya dalam konteks permainan bola voli. Kan kalau kita bicara tujuan pelajaran kita sudah mengetahui, misalnya peserta didik mampu melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, menurut kira-kira itu kakak sudah bisa memahami dengan baik terkait dengan tujuan pelajaran itu, dan itu menjadikannya sebagai sebuah acuan untuk mencapai sebuah tujuan pelajar atau tidak. Itu terlepas dari kurikulum yang ada. Dan yang berikut ini masuk lagi, dikhususkan lagi adanya di kurikulum merdeka kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuannya seperti yang misalnya seperti di atas tadi, dalam mencapai tujuan pembelajaran itu, menurut konteks kurikulum merdeka ini, apakah ini bisa dicapai secara maksimal, dicapai secara baik atau tidak kakak? Kita bisa mengetahui, oh berarti kurikulum merdeka dengan kurikulum yang lain, yang lebih bagusnya yang ini, itu konteksnya Kak. Mungkin kakak bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Artinya yang semua yang ada di dunia ini tidak akan kekal. Yang kekal itu hanyalah perubahan. Perubahan ini yang tetap akan kekal selamanya, berubah lagi. Jadi logika sederhana yang saya bisa sampaikan mengenai tujuan pelajaran berkaitan dengan digantinya kurikulum ini. Saya pribadi saya ketika bergulirnya semua kurikulum ini, saya lebih cenderung ke kurikulum KTSP. Karena ketika kurikulum KTSP berkaitan dengan mata pelajaran penjas Adek Fasil, dia lebih spesifikasi
dalam tujuan pembelajarannya. Sementara kurikulum K13 kemudian kurikulum Merdeka ini mereka memberikan tujuan pembelajarannya seperti istilahnya terlalu campur-campur itu. Sehingga dalam kurikulum yang digelontorkan oleh pemerintah, kemudian kita guru PJOK harus tetap mengikuti arus ini. Tapi menurut saya bahwa ketercapaian daripada tujuan pembelajaran itu saya lebih condong ke kurikulum KTSP. Karena dia punya spesifikasinya, materinya lebih bagus dan lebih simpel. Sementara kurikulum yang satu ini kita belum begitu memahami. Jadi kira-kira tergantung kurikulum yang digelontorkan. Mungkin pikiran saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, Kakak Haris, terima kasih. Artinya kita memiliki konteks pemikiran bahwa dunia ini dalam perkembangan ini dalam dunia pendidikan juga ikut berkembang ya Kak. Jadi kita tidak bisa berjalan di tempat, maka terkait dengan perubahan kurikulum ini karena terlepas dari semua perkembangan yang ada. Sehingga dari kakak menyampaikan itu artinya bahwa sehingga kembali mungkin saya bertanya kepada lagi dalam konteks itu tadi kakak bilang KTSP menurut kakak kurikulum KTSP-nya lebih baik. Tapi dalam mencapai tujuan ini menurut konteks kurikulum Merdeka bisa tercapai atau tidak dalam pembelajaran PJK yang konteks kurikulum Merdeka yang saat ini? Apakah tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai secara baik ataukah hanya bisa tercapai di kurikulum KTSP? Ya, menurut pribadi saya tidak tercapai dengan sepenuhnya, Ade Fasil. Oh ya. Karena daya dukungnya kita belum kuasai seperti media pembelajarannya, apa segalanya kita belum kuasai betul. Memodifikasi alat, begitu, kita belum kuasai betul. Begitu. Terima kasih Ade Fasil, saya kembalikan. Baik kakak, terima kasih. Artinya sebelum saya sampaikan beri kesempatan kepada kakak Diki, artinya bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru diberi ruang untuk bebas melakukan proses pembelajaran, tapi punya rujukan khusus dari capaian pembelajaran CP-nya, CP yang diberikan oleh sistem di kurikulum ini. Tinggal saja kita kembangkan dari CP ke TP, ke tujuan pembelajaran, sampai belajarnya. Jadi kita diberi ruang. Intinya bahwa dalam memberikan kita ruang dalam kurikulum Merdeka ini, misalnya saya ambil contoh ya Kak, misalnya dalam konteks pembelajaran lompat ya. Nah, dalam pembelajaran lompat ini, jika di konteksnya itu lompat dengan menggunakan dengan alat atau tanpa alat, tetapi jika menggunakan alat, tetapi dalam situasi dan kondisi kita di sekolah kita tidak memungkinkan memiliki alat-alat media-media pembelajaran seperti itu. Artinya di sini kita sebagai seorang guru diberi ruang untuk bagaimana berinovasi, menciptakan proses pembelajaran yang mana terletak pada semua aset kita punya yang ada, yang kita memanfaatkannya dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Hanya di sini saya ambil contohnya dalam pembelajaran keseimbangan. Kalau di tempat-tempat lain mereka bisa menggunakan keseimbangan dengan sepatu roda misalnya ya Kak, misalnya. Tapi kan kondisi itu di sini kita tidak punya milik itu untuk menjaga keseimbangan tubuh peserta. Maka kita boleh mendesain mengubah media pembelajaran itu misalnya dengan enggrang. Nah, sepatu roda dengan enggrang tujuan yang sama, yaitu mencapai peserta didik itu bisa mencapai keseimbangan tubuhnya. Tetapi perbedaannya di sini yaitu alat media yang digunakan berbeda. Tapi saya rasa tujuan pembelajarannya sama, bisa mencapai keseimbangan itu.
Nah, itu saya ambil contohnya ya Kak. Mungkin bisa Kakak Diki bisa menyampaikan pikirannya terkait dengan konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai menurut Kakak Diki, bagaimana pikirannya Kak? Silakan Kak. Terima kasih Pak Fasil untuk kesempatan sekali lagi. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi terkait dengan tujuan, bahwa kita mengerti dan pada akhirnya kita tidak tahu arahnya kemana, karena setelah mempelajari kurikulum merdeka ini Pak Fasil, melihat modul dan beberapa pelatihan sering MGMP itu, ini saya melihat ini ada perubahan Pak Fasil. Iya. Luar biasa sekali kurikulum ini intinya sekarang di kita guru Pak Fasil. Iya. Sama ketika kita membuat tujuan supaya siswa mau mencapai itu. Jadi ketika program ini keluar juga ingin mencapai satu tujuan. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu mau mengikuti alur ini. Jadi saya lihat begini, ternyata bagus ini bahwa tujuan setelah buat tujuan dari capaian dan turut ke tujuan itu kita mempelajari betul karakter siswa, bahwa kan yang lalu itu kurikulum lalu itu kita lihat dia punya hasil akhir hasil kita main bernilai saja toh. Ya, Ini jujur pribadi ya. ini diskusi Kakak. Artinya tidak ada yang salah kan, tidak gimana. Silakan lanjut. Biasanya kita datang itu anak datang itu dia lompat poin. Saya kasih dia 80. Dia lari setengah-setengah injak tidak benar di papan tumpuan, dia punya nilai sekian. Kita ambil akhirnya. Tapi setelah saya lihat modul dan saya ikuti ini modul-modul ini, ternyata yang dinilai itu prosesnya. Jadi masing-masing anak itu dia dengan karakternya berbeda ya, dia punya apanya berbeda juga. Kita tidak mau bisa memaksakan. Jadi konsep terima kasih juga untuk PKG ini, bahwa sekarang saya paham. Saya paham bahwa membuat satu strategi pembelajaran itu kita benar-benar harus melihat karakter itu. Dan benar ini Pak Fasil, kalau kita terapkan bagus. Saya pikir ini bagus. Terima kasih, saya kembalikan Pak Fasil. Oke, baik, terima kasih Kakak Haris, Kakak Diki. Mari kita beri jempol atau aplaus ke kakak-kakak berdua yang telah memberikan pikiran dalam konteks ini. Ini kita di sini kita sama-sama kita berproses. Jadi yang Kakak Diki sampaikan ini adalah sebuah proses. Jadi kita tidak bisa langsung ke sana ya Kakak. Kita harus mulai proses dari sini. Jadi proses yang kita jalankan sekarang ini juga kita samakan pikiran dengan pada saat kita lakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi kita tidak langsung dengan misalnya kita lakukan penilaian kepada peserta ini kita langsung tapi yang dibutuhkan adalah sebuah proses bagaimana peserta bisa memahami, melakukan proses hingga hasil akhir yang dicapai bisa tercapai. Sudah bisa memahami itu, maka semua proses pasti bisa berjalan. Oh iya Kakak. Mungkin kakak yang lain, Kak Nus. Baik Pak Fasil, saya tanggap sedikit terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Kakak Diki tadi. Ini saya sambung sedikit, pokoknya terkait kalau kita melihat perbedaan antara kurikulum KTSP dengan kurikulum merdeka ini, memang dia versinya sangat beda sekali. Yang mana bahwa memang kalau KTSP itu menurut saya itu pendekatan pelajaran itu guru itu lebih banyak melakukan ceramah, lebih banyak. Hingga perbedaan di situ. Berbedanya dengan K13 merdeka ini. Ini merdeka ini kan kita guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, kita cukup merancang modulnya, terus peruntukannya itu lebih banyak pada
perannya itu lebih banyak pada peserta didik. Kita guru sebagai fasilitator ya. Nah, sehingga kita di sana kita untuk segala bentuk penilaiannya itu kita lebih terarah, maksudnya begitu. Nah, sehingga membuat penilaian dan segalanya itu lebih terarah dan kita fokusnya pada peran peserta didik. Dia mau buat apa di sana. Nah, beda dengan KTSP. Kan kita hanya ngomong-ngomong saja, kan kita ngomong saja, tapi kalau tanpa praktek yang lebih banyak kan sama saja. Nah, dan menurut saya Merdeka Belajar ini dia menuntut siswa untuk dia harus banyak berbuat. Dia banyak berbuat dan sesuai dengan apa yang kita guru konsepkan dalam modul pembelajaran yang kita rancang. Dan kalau itu menurut saya lebih efektif dengan kurikulum yang saat ini. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Kakak Nus atas tambahannya. Mari kita beri aplaus dan jempol. Hanya intinya di sini bahwa dalam konteks kurikulum Merdeka ini tujuan sebuah pembelajaran ini bisa tercapai ya Kak, melalui prosesnya, sehingga dengan proses itu kita lakukan proses secara baik sehingga tujuannya yang di sana bisa tercapai. Intinya tidak bukan karena proses ini habis tujuannya tidak tercapai. Dalam konteks kurikulum Merdeka di sini bahwa tujuan dalam sebuah pembelajaran itu bisa tercapai. Baik Kak, jadi ini memahami sebuah tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran tadi kita sampaikan tadi. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah itu sudah menurunkannya ke dalam sebuah capaian pembelajaran dan mempersilahkan kita sebagai guru di satuan pendidikan masing-masing untuk menurunkannya dari CP itu turun ke dalam sebuah tujuan pembelajaran. Jadi kita diberi ruang untuk membuat tujuan pembelajaran itu sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan situasi siswa kita, sesuai dengan media pembelajaran yang kita miliki di sekolah. Jadi kita diberi ruang, artinya kita tidak bisa mengikuti arah yang tempat kita punya di sini, misalnya tidak ada fasilitas ini, tetapi karena sebuah tujuan pembelajaran sudah ditetapkan dari sana dan kita harus ikut dari situ, tidak. Jadi kita diberi ruang untuk menetapkan sebuah tujuan pelajaran sesuai dengan situasi alam kita, situasi di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi itu mereka di pemerintah sudah hanya memberikan capaian pembelajaran ya. Jadi kita diberi ruang untuk membawakan CP itu ke TP, dari tujuan pembelajaran TP itu ke modul ajarnya. Terus bagaimana kita bisa memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas. Terus apa yang harus dilakukan murid? Nah, mungkin ini kita diskusikan bagaimana kita bisa memastikan pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya kita bisa memastikan itu, Kakak? Dalam sebuah konteks pembelajaran ini. Dalam proses pengajaran, bagaimana kita dalam sebuah proses pembelajaran itu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengajaran kita ini yang kita lakukan ini benar-benar menyasar atau mencapai pada sebuah tujuan pembelajaran. Caranya bagaimana? Kita bisa mengetahuinya bagaimana? Bagaimana kita bisa memastikan itu? Bisa kita sharingkan kakak, karena seringkali dalam pengajaran kita ini langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus kita lakukan, apa yang dilakukan oleh murid ini.
Mungkin bisa kita sharingkan kakak-kakak terkait dengan pertanyaan ini. Saya kirim juga di kolom chat supaya bisa ada yang bisa mengetik melalui kolom chat kakak. Kakak ini kesulitan jaringan kak, mungkin sehingga sudah resen tapi tidak bisa menyampaikan ini. Kakak mohon maaf kakak akan menjaga situasi jaringan ini. Kira-kira bagaimana kakak? Ada yang bisa menyampaikan langsung resen ataukah melalui kolom chat? Bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ini kira-kira bagaimana dalam proses pembelajaran untuk kita memastikan bahwa proses ini pembelajaran yang kita lakukan itu sudah mencapai pada tujuan pembelajaran. Kira-kira kita pastikan melalui dengan cara apa? Itu mungkin pikiran itu yang mungkin bisa kita sharingkan. Kak Nus, Kak Diki, Kak Haris sudah, Kak Ronald tadi sudah, mungkin kakak-kakak yang lain bisa menyampaikan pikirannya. Kalau di resen kesulitan jaringan, boleh menyampaikan melalui kolom chat kakak. Saya sudah kirim juga pertanyaan ini di kolom chat. Halo kakak, bisa dengar suara saya kakak? Bisa Pak. Oke, ya, terima kasih. Ada yang sudah sementara mengetik di kolom chat ya kak? Bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Misalnya dalam materi permainan bola voli. Dalam tujuan pembelajaran, peserta didik mampu melakukan passing bawah secara baik dan benar melalui dimodifikasi melalui sebuah permainan. Dan bagaimana caranya sehingga kita bisa dalam pengajaran itu kita langsung benar-benar proses pencapaiannya bisa benar-benar mencapai tujuannya. Sehingga kita untuk mencapai itu misalnya kita bisa memodifikasi kalau langsung mereka lakukan passing bawah mungkin tidak terlalu senang, tidak membuat mereka jenuh, maka kita bisa memastikan bahwa proses pembelajaran itu harus kita modifikasi dalam sebuah konteks permainan, game-game yang menyenangkan, sehingga di sisi lain sebagai dalam mereka merasa bahwa ini adalah sebuah permainan, tetapi di sisi lain tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai. Mungkin kita
atau dalam atletik ya. Dalam atletik kita bisa modifikasinya dengan permainan apa yang mereka rasa senang, lebih-lebih pada peserta didik kelas 1, 2, dan 3 di SD. Itu kita tidak bisa langsung dengan misalnya atletik, lari dari sini ke sana. Itu kan sangat monoton sekali ya, maksudnya untuk itu terlalu ini sekali. Jadi harus kita sebagai guru PJOK kita bagaimana menciptakan itu dalam sebuah permainan sehingga mereka merasa senang dalam mengikuti proses ini. Jadi mungkin ini kita, bagaimana kita bisa memastikan ini, dan kita boleh mendesain pembelajaran itu dalam sebuah konteks game, permainan yang menantang, yang menyenangkan, sehingga proses itu bukan langsung pada aktivitas itu, aktivitas atau materi itu, tetapi kita melakukannya dalam modifikasinya dalam sebuah permainan. Nah, itu yang sehingga dalam konteks permainan itu tujuan pembelajaran bisa tercapai juga. Pasti di sekolah kita selalu menciptakan itu dalam konteks permainan yang dengan tujuan pencapaian sebuah tujuan pembelajaran, tapi kita lakukan melalui permainan. Itu selalu kita lakukan. Saya yakin kita sebagai guru PJOK kita selalu lakukan itu. Terus sekarang kita bagaimana melihat sebuah proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap ya Kakak. Jadi dalam proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum kita secara umum kita melalui 3 tahap. Yang pertama kita melakukan identifikasi terhadap capaian pembelajaran, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi CP yang ada tadi yang diberikan oleh pemerintah itu kita mengidentifikasi, lalu dalam identifikasi kita menentukan metode penilaiannya. Jadi dalam mencapai backward design ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran berorientasi pada sebuah tujuan pembelajaran. Jadi pemikiran yang pendekatan pada berorientasi pada tujuan. Jadi bagaimana yang pertama tadi kita mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua kita menentukan metode penilaian, dan yang ketiga itu kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ada 3 tahap ini Kak. Kita mengidentifikasi dari CP yang ada, lalu kita menentukan metode penilaiannya seperti apa nanti. CP-nya seperti ini, kita bawa dia ke TP, dan itu kita menentukan metode penilaiannya seperti apa. Oh, kita penilaian sikap, penilaian rekan sejawat, penilaian antar teman, peer assessment, penilaian keterampilan, pengetahuannya. Ini kita menentukan metode penilaian, lalu kita merancang pengalaman belajarnya dan strategi pembelajarannya, atau yang selama ini kita lakukan dalam sebuah perancangan pembelajaran berupa modul, ajar, atau RPP. Jadi ini sebuah kata kunci ini, backward design, itu merupakan proses sistem yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design itu juga
pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ini pendekatan yang berorientasi pada tujuan, ya. Jadi backward design itu kita sebagai guru menggunakan metode pendekatan yang berorientasi pada sebuah tujuan pembelajaran. Ya, mungkin kita masuk di aktivitas yang kedua, yaitu penyusunan program PJOK. Di sini kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisinya berikut ini? Jadi mungkin langsung kita tanya di sini nih. Menurut kakak-kakak nih, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira kakak-kakak definisi ini benar atau salah menurut kakak? Ini adalah sebuah definisi kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira ini ya atau tidak, kakak? Menurut manakah yang benar, ya? Ini pertanyaan di atas ini. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama ini, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira menurut kakak ini definisi kurikulum yang benar ataukah tidak ini, kakak? Slide-nya bisa muncul ya tidak, kakak? Tidak, belum muncul Pak Fasil di slide yang keberapa nih Pak Fasil? Slide-nya tidak muncul, Kak. Yang di sini hanya pesan kunci ini. Pesan kunci. Tidak tahu teman-teman yang lain punya. Kakak yang lain tidak muncul, Kak? Tidak muncul. Oh, ya. Sudah, aktivitas 2 sudah Pak Fasil. Sudah ya? Aktivitas 2 penyusunan program PJOK sudah. Oh ya. Kalau tampil seperti ini muncul tidak, kakak? Kakak Diki, ini muncul tidak, kakak? Kalau saya buat slide-nya, slide show begini, muncul atau tidak? Tidak ada Pak Fasil. Oh, tidak, kak. Slide show tidak bisa. Wah, tidak apa-apa. Saya mau tampilkan ini, tapi tidak apa-apa. Kita perlihatkan saja. Saya mau slide show-nya modenya seperti ini. Jadi tadi itu artinya di sini kamu tampil. Ini sudah muncul ya, Kak? Sudah. Oke. Yang saya mau apa slide show yang tadi untuk kita bisa diskusi yang ini. Tapi terkait dengan kita melihat definisi kurikulum ini nih, Kak. Jadi dari ini yang pertama tadi, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu bukan merupakan definisi kurikulumnya. Terus buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, itu juga bukan. Jadi definisi kurikulum yang benar ialah kurikulum itu merupakan suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini sebenarnya tadi kita harus diskusi, tapi karena slide show-nya agak kesulitan sehingga kita bisa tampilkan saja. Ini adalah sebuah definisi kurikulumnya yang benar di sini ya, Kak.
Kurikulum itu sesuatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari mengikuti penampilan, pengetahuan, dan disiplin. Jadi ini adalah komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Di pelaksanaan kurikulum Merdeka itu di sini ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Saya rasa untuk kurikulum sekarang ini, apakah ada sekolah dari kakak kita yang di sini sudah memiliki kurikulum operasional sendiri, Kak? Kurikulumnya sendiri, ataukah masih mengikuti kurikulum yang ada untuk menerapkan misalnya kurikulum operasional KOSP satuan pendidikan? Dalam penerapannya kita pasti menggunakan CP dari pemerintah, lalu kita bawakan itu ke dalam sebuah kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing. Saya rasa pasti kita masih mengikuti alur masih ya Kak, yang diatur oleh pemerintah. Jadi dari sini kita mengapa kurikulum operasional itu berbeda antara satuan pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan itu kurikulum operasional itu berbeda. Itu kenapa? Itu karena agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi bagi kita Bapak Ibu untuk bisa menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi ini artinya kita diberi ruang, tadi kita sudah diskusi dari awal bahwa pemerintah kita cuma mendapatkan CP, capaian pembelajaran dari pemerintah. Setelah itu dari CP yang ada kita akan kembangkan ke TP ke modul ajar. Dalam pengembangan itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Misalnya yang tadi, kalau kakak-kakak mereka di kota yang memiliki fasilitas yang memadai, maka dalam merancang sebuah proses pembelajaran pasti mencantumkan media-media pembelajaran yang ada. Tetapi kalau sekolah-sekolah yang notabene ada di desa yang memiliki fasilitasnya kurang memadai, maka dalam proses pembelajaran, dalam proses merancang perangkat pembelajaran itu dari CP ke TP di modul ajar itu, misalnya kalau tidak ada bola, kita tidak bisa cantumkan bola itu ke dalam modul ajar yang kita rancang itu. Pasti kita akan mencantumkan bola yang dimodifikasi. Misalnya seperti itu kakak. Jadi dalam membuat perangkat kita tidak bisa ambil perangkat pembelajaran itu langsung kita lurus-lurus kita bawa, tapi padahal situasi dan kondisi tidak ada, kan tidak perlu. Kalau tidak ada ya maka kita sesuaikan dengan kita punya. Itu maksudnya tujuan. Mengapa kurikulum operasional di masing-masing satuan pendidik itu berbeda-beda, tidak sama. Dan ini artinya seperti itu kan. Kita sesuaikan dengan kondisi situasi dan kondisi kita masing-masing di sekolah kita masing-masing. Dan mungkin saat ini mari kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Jadi mungkin kakak-kakak pernah menyusun pengalaman menyusun modul ajar, perangkat pembelajaran, baik secara sendiri atau secara komunitas di KKGMP
MGMP untuk kakak di SMP SMA ataukah di sekolah masing-masing. Boleh kita menceritakan bagaimana kita menyusun ini? Menurut kira-kira bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah kakak pernah menyusun sebuah program kerja PJOK di sekolahnya masing-masing ataukah secara kecamatan mungkin pernah kakak? Kalau di Kecamatan Larantuka pernah MGMP-nya berjalan ataukah masing-masing di sekolah kakak? Kalau kakak Diki? Ini Pak Fadil, kami di masing-masing di sekolah. Oh, masing-masing. Cuma 2 tahun lalu itu saja yang dari sekolah-sekolah kita buat di Ratu Damai kalau tidak salah, tapi itu baru 1 kali Pak Fadil. Oh ya. Setelah itu tidak ada lagi, hanya di sekolah masing-masing. Kalau kakak dari Adunara, kita di Adunara menyebar berapa kecamatan kita yang ada di sini kakak? Kakak Siti mereka biasa pernah lakukan secara bersama ataukah di sekolah masing-masing kakak? Iya kakak. Maksudnya kalau Kakak Siti mereka di sana, apakah dalam pernah menyusun program kerja PJOK ini, apakah pernah lakukan secara kecamatan ataukah masing-masing di sekolah kakak? Kalau kami itu per gugus begitu tuh kakak, satu sekolah tuh satu gugus ke 5 sekolah begitu. Oh ya, per gugus ya. Iya, per gugus kakak. Mungkin dari kakak Diki tadi pernah secara bersama dan juga pernah selama ini masing-masing di sekolah. Kakak Siti pernah studi tingkat gugus. Mungkin kalau di kakak di Adunara di kecamatan mana kakak Siti? Kecamatan Adunara Timur. Kecamatan Adunara Timur. Ada yang dari Adunara Barat di sini? Pak Andi. Oh, Pak Andi. Ya. Nah, saya dari Adunara Barat. Tapi kami kegiatan MGMP dulu tuh pernah sama-sama, tapi pakai gugus itu seperti yang Ibu Siti bilang itu. Oh, Siti. Tapi sekarang tuh kebanyakan kami di sekolah masing-masing. Oh ya. Ya, Kalau kami punya tuh kemarin tuh sempat per gugus, tapi ada yang bilang ke kurikulum Merdeka ini kan KD-nya tuh takutnya tidak sama. Kalau KD-nya tidak sama kan nanti dampaknya ke kita belajar ke siswanya toh. Jadi untuk penyusunan ini nih kami kembali ke sekolah masing-masing, merancang program nih kami kembali ke sekolah masing-masing. Tapi baru-baru kemarin nih beberapa bulan yang lalu tuh ada kakak dari namanya kakak siapa nih? Kakak Wahid Aman. Kakak tahu? Pak Wahid Aman. Belum. Dia di guru penggerak atau orang Boleng sini, Adunara Timur, Boleng sini. Ya. Itu pernah ya, kemarin aku kasih materi ke kami, jadi itu akhirnya kami apa dia datang kasih materi ke kami, terus akhirnya kami sepakat untuk merancang program PJOK nih yang untuk kurikulum Merdeka nih kami rancang bersama begitu. Semua gugus, maksudnya dalam arti semua gugus, bukan satu gugus saja ya. Kan kayak Adunara Timur tuh ada 5 gugus ya. Jadi 5 gugus itu perwakilan dari guru PJOK tuh datang ke Korwil untuk mengikuti arahan begitu kakak. Saya kembalikan, terima kasih. Artinya kita dalam merancang kita pernah merancang program PJOK, entah itu secara gugus ataukah secara kecamatan, kita pernah merancang dalam pengembangan kurikulum itu.
pasti setidaknya kita secara bersama, tapi dalam penyusunan kita punya arah pikiran di situasi di sekolah saya ini seperti ini. Kalau memang kita menyusun secara tingkat gugus atau kecamatan, maka kita juga pasti tahu juga situasi di sekolah ini perangkatnya seperti ini. Pengalaman kami di Kecamatan Tanjung Bunga, karena kebetulan saya selaku ketua KKGMP, kalau kami di SD KKG ya, kalau di SMP itu MGMP. KKGMP PJOK di Kecamatan Tanjung Bunga ini di 2003 kemarin itu kami lakukan kegiatan secara kecamatan, mulai dari penyusunan perangkat. Itu waktu itu kalau Kakalitus di sini waktu itu masih kami sama-sama di sini, tapi hanya tidak lama Kakak Kakalitus kan sudah pindah di Onara. Jadi kita menyusun perangkat pembuat penyusunan perangkat pembelajaran sampai dengan merancang sebuah kegiatan besar secara kecamatan. Baru-baru kami selenggarakan Ornas. Jadi kita lakukan merancang program kerja itu, lalu dari program kerja itu kita sodorkan ke K3S, kepala sekolah di kelompok kerja kepala sekolah dengan korwil mereka. Lalu program kita punya diakomodir dalam program kecamatan, lalu kita lakukan kegiatan. Nah, dalam menyusun program ini kita menentukan cabang-cabang olahraga apa saja yang kita lakukan. Dari semua setiap cabang itu juga kami lakukan identifikasi perangkat media-media yang nanti kita gunakan, dan juga menentukan titik lokasi kegiatan secara bersama itu. Kalau memang tidak ada perangkat media yang nanti pada saat kita lakukan kegiatan tidak ada, maka kita petakan itu, kita kumpulkan dari sekolah-sekolah terdekat. Misalnya kemarin kita lakukan itu, kebetulan saya di sini sebagai tuan rumah kemarin. Kalau saya punya meja tenis tidak ada, maka kita petakan itu, akhirnya minta kita kumpulkan dari sekolah-sekolah terdekat untuk bisa adakan itu. Jadi artinya kita dalam seperti yang saya ceritakan tadi, dalam merancang sebuah program kerja PJOK ini, karena PJOK ini identik dengan perangkat pembelajaran, bukan hanya di kertas saja, tapi media pembelajaran apa semua sampai dengan lapangan itu identik dengan kita. Jadi itu juga kita perlu identifikasi semua perangkat semua media-media itu, sehingga dalam proses pelaksanaan bisa berjalan secara baik. Itu terlepas dari secara besar, dan juga kembali ke sekolah. Kalau kita merancang sebuah modul pembelajaran, maka kita juga perlu mengingatkan dengan perangkat media pembelajaran yang ada di sekolah kita itu. Ini mungkin dalam merancang pembelajaran program ini. Terus kira-kira apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di pelajaran PJOK ini, kakak? Mungkin saya bisa minta menceritakan sedikit terkait dengan pengalaman ini. Apakah selama ini dalam proses pembelajaran kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas kakak-kakak masing-masing pada saat pelajaran PJOK. Ini saya kirim juga dengan di kolom chat. Bernilai atau mungkin selama ini mungkin kakak ceritakan terkait pengalaman yang berkesan lah, yang paling berkesan menurut kakak dalam selama proses belajar ini, kira-kira boleh di-sharingkan kepada kita sehingga menjadi bahan referensi bagi kami, kita semua,
hal bernilai yang bisa kita petik pada proses pembelajaran kita di masing-masing kita ke depan. Mungkin dari Kakak Tahir, mungkin pengalamannya selama ini yang paling berkesan lah. Saya belum pernah mengalami pindah sekolah, jadi pengalaman berkesan masih di satu sekolah. Ada yang di sini yang 2 atau 3 sekolah sudah pernah? Kakak Nus sudah mengajar, sudah berapa sekolah kakak? Tetap masih satu sekolah. Satu sekolah ya. Ada yang 2 atau 3 sekolah. Kak Diki barusan di SMP atau Kak SMP 1 atau Kak pernah di sekolah lain Kak? Pak Fasil, saya 3 tahun di SMP Negeri Adunara Barat, Wewadan. Oh, Terus pernah. pindah ke sini Larantuka, ini semua jalan 6 tahun lebih, 7 tahun. Oh, berarti pengalaman yang bagus banyak ini. Ada yang satu sekolah, bisa banyak ini di sini bisa kita sharingkan kakak apa saja yang selama ini suatu hal yang paling bernilai atau berkesan lah menurut kita dalam proses pembelajaran. Kalau saya melihat dari perbandingan Ya, peserta didiknya ini, kalau kita di sana itu anak-anak antusiasnya tinggi sekali Pak Fasil. Anak-anak dari di desa. desa itu, orang punya semangat, namanya olahraga. Semangat untuk olahraga gerak tuh bahkan ini kopstan ini, kopstan ini mereka bisa buat semua laki-laki perempuan Pak Fasil. Tapi setelah di sini saya coba kasih materi itu dan saya bilang untuk mau nanti persiapan ujian akhir nanti tidak ada orang satu pun anak yang bisa. Mungkin seperti yang tadi Pak Fasil ngomong itu kan tergantung lingkungan, daerah, wilayah, sehingga bisa disesuaikan begitu juga. Anak-anak di sini agak susah juga untuk gerak. Itu Pak Fasil. Baik kakak, terima kasih atas sharing pengalaman yang ini. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa kita sharing dari sekian pengalaman mengajar kita ya selama ini nih. Apa yang menurut kakak-kakak yang paling berkesan atau bernilai dalam proses pembelajaran ini? Terkait dengan murid disabilitas atau di antara itu yang pernah kita sharingkan. Kalau kakak Siti, ya kami punya di sini juga ada perempuan guru PJOK. Saya terkesan sekali sebagai seorang perempuan kok bisa pilih guru PJOK. Kakak bisa terlepas dari ini, kakak bisa sharingkan kenapa bisa sampai memilih sebagai guru PJOK. Mungkin bisa di-sharingkan apa sehingga coba ulang lagi, tolong sinyalnya tadi agak jelek jadi mungkin kakak bisa sharingkan hal dalam proses pembelajaran selama ini yang menurut kakak yang paling bernilai atau berkesan ya untuk dalam proses pembelajaran ini, kira-kira pengalaman kakak bagaimana? Terus ditambah lagi kenapa kakak sebagai guru perempuan yang bisa memilih di guru olahraga nih kan. Ini menjadi pembelajaran bagi para ibu perempuan muda yang lain untuk bisa punya motivasi mungkin kak. Oke, baik. Saya akan baik kakak fasilitator, terima kasih atas kesempatan. Kalau saya pribadi tuh lebih ke ini, saya cerita waktu saya PPL dulu ya. Kalau untuk lebih terkesannya itu waktu saya PPL. Kebetulan saya dulu tuh saya kuliahnya di Ki Budi Utomo Malang dan saya PPL-nya itu waktu itu di SMP 19 Negeri Malang. Jadi waktu itu saya materi saya itu tentang lempar lembing kalau tidak salah tuh. Ini yang berkesan ya, untuk berkesan. Jadi saya menceritakan pengalaman saya PPL dulu nih. Nah, jadi
waktu saya kasih materi lempar lembing itu, pokoknya prinsip saya tuh waktu ini kan di kota kan, jadi saya memberikan terapan ini nih untuk anak-anak yang di kota. Kalau di anak-anak di desa kan kita mudah untuk kita sampaikan apa-apa tuh mereka mudah untuk mereka iyain gitu loh. Maksudnya mereka langsung iya gitu mau. Kalau anak di kota kan susah kan. Jadi saya tuh terapan begini, Pak. Nah, pokoknya saya tuh harus lebih fokus sama anak yang nakal. Jadi saya tuh lebih kasih perhatian lebih tuh ke anak yang nakal. Jadi kalau anak nakal tuh sudah saya bisa ambil hatinya, anak yang lain tuh mudah gitu pokoknya. Prinsip saya tuh gitu, karena posisinya kan saya PPL-nya di kota nih kan, anak kota jadi ya wataknya lebih egois kan lebih banyak mereka. Jadi saya tuh fokusnya ke pokoknya saya ngambil hatinya anak yang paling nakal di dalam sekolah itu tuh intinya yang saya ngajar tuh anak yang paling nakal tuh saya ambil hatinya dulu. Nah, jadi anak yang nakal tuh saya sudah ambil hatinya nih Pak. Jadi pada saat materinya lempar lembing nih. Jadi kan sesuai absen. Anak ini kan nomor absen yang di bawah itu kan sama cewek. Nah, dia tuh tidak mau. Dia bilang gini, "Ibu, boleh nggak sih saya ganti sama teman saya nih? Saya jangan sama yang cewek." Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, "Ah, biar sudah enggak apa-apa weh." Saya bilang gitu. "Enggak apa-apa, sampean mau sama siapa?" Dia bilang, "Sama teman ini." "Oke, boleh." Saya bilang kayak gitu kan. Daripada kalau saya enggak bilang boleh kan nanti anak itu kan nakal kan. Nanti kalau saya enggak bilang boleh nanti riuh pokoknya. Jadi saya bilang, "Oke, boleh." Saya bilang kayak gitu. Biar lancar aja gitu materinya. Akhirnya dia sama temennya nih, temennya pilihannya dia nih. Padahal kan dari awal tuh saya sudah terapkan tuh pokoknya sesuai absen wes, pokoknya itu sesuai absen. Tapi pada saat di giliran dia itu, dia memilih untuk sama temennya. Jadi saya mengiyakan itu. Nah, akhirnya saya baca lagi nomor absen di bawah. Anak yang di bawah absen ini, anaknya tuh pendiam sekali, Pak. Kakak, dia tuh cewek, cowok. Tapi dia pendiam, pokoknya kalem gitu di dalam kelas. Saya suruh dia bilang, "Oke, Rizal, kamu sama ini ya, nama di bawah temannya absen tuh Rizal sama Faisal," saya bilang gitu. Terus Rizal sama Umairah. Terus, "Loh, Bu, saya nggak mau Bu sama Umairah. Umairah kan cewek, Pak. Umairah kan cewek nih Kak ya. Jadi dia tuh di bawah absennya tuh cewek," dia bilang. Saya bilang, "Rizal sama Umairah ya, berpasangan gitu." "Loh, nggak mau," dia bilang kayak gitu. "Nggak mau wis pokoknya." "Lah kenapa? Kan dari tadi teman-teman kan ada juga yang berpasangan sama cewek." "Wes pokoknya nggak mau." Pokoknya dia tuh bentak saya, Pak. Dia bentak saya. Anak yang tadinya kalem tuh, kalem, baik, pokoknya pendiam dalam kelas hanya karena saya tidak menuruti dia sama teman cewek, akhirnya saya dibentak sama dia. Pokoknya dia ngomong pakai bahasa Jawa, dia bilang, "Mah," dia bilang, "pokoknya bentak saya ini, saya tidak mau pokoknya, saya tidak mau." Dia ngambil lempar lembing tadi tuh dia banting ke tanah tuh saya sampai gendeng, saya sampai batin saya, "Ya Allah, anak ini pendiam tapi kok saya dibentak gitu ya Pak." Akhirnya saya tuh kayak mau nangis gitu Pak, saya sedih gitu. Akhirnya siswa yang tadi nakal yang saya bela tuh Pak, dia datang mukulin anak yang tadi bentak saya Pak. Luar biasa kan, Masya Allah. Dia yang nakal tadi dia datang, dia pukul anak yang bentak saya tadi. Dia bilang, "Kenapa kok marah Ibu Siti Sarah?" Dia bilang, "Loh, soalnya," dia bilang kalau bahasa kita punya tuh, "Kenapa kau bisa, kenapa saya tidak bisa?" Dia bilang kayak gitu. Nah, salahnya di saya. Memang saya karena saya pikir anak ini kan baik, jadi siapa tahu saya kasih dia sesuai absen sama teman cewek, siapa tahu dia mau nih, ternyata tidak sesuai ekspektasi saya. Akhirnya itu yang pengalaman yang akan saya ingat sampai detik ini, Pak. Makanya kalau Kakak tanya pengalaman apa yang saya rasakan, itu pengalaman yang paling terkesan dalam sejarah saya dalam belajar mengajar. Itu sih, Kak. Terus kalau mengambil olahraga cewek ya, ke pertanyaan kedua ya, Kak ya. Maaf ya agak panjang, nggak apa-apa ya? Ya, boleh tidak apa kita seri Kak. Lebih senang. Nggak apa-apa ya, agak panjang, maaf ya. Oke, saya jawab pertanyaan yang kedua ya. Oke, pertanyaan yang kedua kan tadi kakak tanya, kenapa saya mau mengajar PJOK ya, Kak? Seperti itu ya? Oke. Iya, siap ya. Oke, untuk pertanyaan kedua saya menjawab, kenapa saya mau menjadi guru olahraga? Jawabannya adalah karena ibu saya. Karena ibu saya, Pak Kakak. Saya awalnya tuh jujur, saya awalnya tidak mau kuliah ngambil olahraga sih.
apalagi saya cewek kan ngambil olahraga tuh saya bilang aduh saya cewek ambil olahraga, tapi karena ibu saya tuh pokoknya bilang kau kuliah di mana saja tidak masalah, yang penting ngambil olahraga. Pokoknya dia bilang gitu Pak. Jadi prinsip saya bahwa apapun yang orang tua sarankan ke anak itu mungkin yang terbaik. Jadi awal mula saya kuliah juga saya malu Pak kuliah olahraga tuh, tapi seiring berjalannya waktu saya menjadi mencintai guru olahraga sampai detik ini. Saya bangga, pokoknya saya bangga jadi guru olahraga. Kalau ada yang mau tanya pengalaman saya, sini saya mau ajakin semua cewek-cewek untuk ngambil guru olahraga. Pokoknya menjadi guru olahraga adalah suatu kebanggaan untuk saya pribadi dan saya bangga menjadi guru olahraga. Terima kasih Kakak Fasilitator, saya kembalikan. Baik Kakak Siti, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih ya, jadi motivator bagi cewek-cewek yang lain untuk bisa bergabung sama-sama dengan kita di PJOK. Jadi kebanyakan orang bilang guru PJOK itu ya gampang, tapi gampang sulit ya Kakak. Kalau kita mereka menyatakan gampang karena mengajarnya pagi, tapi tidak selamanya gampang mengajar pagi. Kita bisa mengajar siang dengan materi yang kita bawakan, tidak selamanya hanya praktik tapi teori. Ya Kakak Siti ada resin nggak? Ada lagi nih, ada juga yang bilang gini Kak, maaf ya saya tambahkan sedikit. Ada juga yang bilang guru olahraga itu guru babu di sekolah. Itu tuh kadang karena apa-apa tuh kalau siswa jatuh, siswa terluka, terparah tuh yang dipanggil cuma guru olahraga. Jadi kayak kesannya tuh kita guru olahraga tuh babu. Itu tuh yang pengen saya hilangkan, saya hapuskan dari muka bumi ini. Iya, Kakak Diki ada resin Kak? Saya melanjutkan ini dari Ibu Siti karena jangan kan itu ini PBB juga guru olahraga Ibu. Pada kami tes berbaris semua panggil guru olahraga. Jangan kan PBB Kakak, saya minta maaf. Setiap hari Sabtu untuk penggerak bendera, setiap hari Senin tuh yang dilibat yang disuruh hanya guru olahraga. Aduh Tuhannya ya Allah, maafkan kami ya. Saya menerima itu kok. Ya, artinya kita menyatakan bahwa misalnya dengan adanya kegiatan ini, saya juga awal-awal saya bilang guru olahraga, mereka menyatakan guru olahraga itu gampang karena mengajarnya hanya pagi, hanya mengajarnya di lapangan, lari sudah bisa. Tapi saya menyatakan bahwa sebagai seorang guru PJOK itu gampang sulit. Karena apa? Kalau guru kelas, kalau kita mau bandingkan, guru kelas dia mengajar di depan kelas, bukunya boleh ditaruh di atas meja kalau dia tidak tahu. Dia boleh lihat di atas meja seperti apa, jawabannya seperti apa, alurnya ya Kak. Alur pembelajaran kalau di sini kalau murid jawab salah mungkin ada kunci jawabannya di atas, mungkin ada. Tetapi kita bisa menyatakan bahwa guru olahraga itu luar biasa karena mengajar di lapangan tidak pakai buku. Pada saat praktek teori kita berikan di sana, kalau memang kita ajukan berbagai pertanyaan di lapangan, maka kita tidak bisa melihat catatan, melihat buku dulu, karena itu sudah menjadi pembelajaran wajib kita yang perlu kita kuasai pada saat turun di lapangan. Kita tidak bisa mengajar hanya teori saja, tapi mengajar dengan praktik. Jadi pengalaman yang Kakak Siti sampaikan tadi artinya saya melihat bahwa murid yang awalnya lugu tetapi karena dia bisa beraksi, terus murid yang awalnya memang kita rasa bahwa dia itu yang kita anggap tidak bisa pada ujung-ujungnya bisa. Ini artinya bahwa kita bisa melihat bahwa semua murid itu punya keunikan ya Kak, punya keunikan tersendiri. Jadi kita menyatakan begini, dulu orang mengatakan bahwa setiap murid itu adalah sebuah kertas putih, kertas polos yang dari rumahnya langsung ke sana, baru kita sebagai guru menuliskan itu, sebuah kisah tulisan, sebuah puisi begitu. Tetapi kita di sini menyatakan bahwa setiap anak itu bukan sebagai sebuah kertas putih, kertas kosong, tapi dia sudah punya tulisan, dia sudah punya dalam dirinya itu dia sudah memiliki kemampuan.
dia punya, sebelum dia dari rumah ke sekolah itu dia sudah punya kemampuan. Lebih-lebih kalau di guru TK ya, guru TK sekalipun, tetapi murid itu sudah punya kemampuan yang memang dari lahir sudah ada. Tinggal saja kita sebagai guru di sekolah, kita mendampingi, menuntun dia sehingga apa yang menjadi arah tujuan dia punya itu dalam tuntunan dan bimbingan kita. Jadi yang tadi Ibu punya tadi itu hanya semua anak muda yang punya keunikan, di mana bagaimana kita bisa membagi, memetakan anak itu berdasarkan kemampuannya. Karena tadi Ibu membagi berdasarkan daftar hadir, maka kedepannya mungkin ini sebuah pengalaman dalam proses ini, kedepannya mungkin mengubah strategi, mengubah cara. Oh mungkin waktu itu saya pengalaman yang paling mengesankan bagi saya waktu itu seperti ini. Mungkin itu karena setelah kita melakukan refleksi bahwa oh itu adalah sebuah tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak murid. Maka mungkin strategi dengan cara lain kedepannya bisa kita mengubah sistem caranya sehingga bisa menyenangkan murid dalam proses pembelajaran kita. Mungkin itu sedikit catatan dan refleksi bagi kita sama-sama setelah mendengarkan apa diskusi tadi, terus bagaimana ini berkaitan dengan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang ini berlaku. Kita sudah sharingkan ya Kak, kita sudah mengintegrasikan semua ilmu pengetahuan kita dengan mengintegrasikan proses pembelajaran itu dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Kira-kira ini kita sudah praktekkan selama ini. Terus ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ini. Perlu kita perhatikan ini. Yang pertama itu terkait dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti tadi yang Ibu capacity sharingkan itu juga bisa masuk terkait dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu. Terus dengan konteks masyarakat, terkait dengan waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan-tahapan, dan juga dengan teknologi. Jadi kalau memang kita misalnya di teknologi kita tidak memiliki perangkat yang berkaitan dengan teknologi yang siswa komputer apa seperti di sekolah tidak ada, ya maka kita perlu mendesain dengan apa. Misalnya kita mau kasih nonton pakai video nih, kalau memang kita punya perangkat di sekolah tidak ada, tidak perlu juga, tapi kita langsung praktek dengan cara yang lain. Itu terkait dengan teknologi. Ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan program PJOK. Jadi ada kebutuhan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi. Ini ada 6 faktor. Kita mau masuk di penghujung ini, di aktivitas ketiga ini terkait dengan karakteristik utama kurikulum merdeka dan aktualisasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi menurut kakak ini kata kunci apa yang perlu berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum tadi berkaitan dengan karakteristik peserta didik, terkait dengan proses pembelajaran kita dalam pelaksanaan pembelajaran kita di kelas. Terus ini terkait dengan karakteristik kurikulum merdeka KLS kita yang kita ketahui selama ini. Yang pertama itu fokus pada materi esensi dan juga pengembangan kompetensi dan karakteristik dan fleksibilitas pembelajaran. Muatan yang paling perlu untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik itu tadi awal kita sudah sharingkan secara bersama terkait dengan tujuan dan juga
dalam kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ini sudah kita sharingkan dari awal tadi terkait dengan apa tujuan dari pembelajaran PJOK kita ini. Jadi di akhir sesi ini, sesi kita hari ini, yaitu kita bisa dapat memahami 3 karakteristik peserta utama peserta didik kita, dan peserta mampu memahami pengembangan kurikulum dan juga mampu penyusunan program yang berkualitas dengan backward design, yang mana arah pemikiran kita berorientasi pada sebuah tujuan pembelajaran. Jadi di sini terkait dengan yang sesi ketiga tadi berdasarkan arti Ki Hajar Dewantara, artinya bahwa semua murid itu memiliki kemampuan yang sudah ada dalam dirinya masing-masing. Tinggal saja kita sebagai fasilitator di kelas kita menuntun, mengarahkan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing, sehingga semua proses itu tuh mengarah kepada pembelajaran dan proses mencapai sebuah tujuan secara maksimal dalam proses pembelajaran di kelas kita, Kakak. Jadi terima kasih Kakak atas ruang diskusi bersama kita hari ini. Mohon maaf bagi kakak yang memang kesulitan jaringan, yang memang tidak mengikuti secara maksimal, tetapi saya rasa bahwa dari kita peserta 13 orang di ruang ini, kita sudah memaksimalkan ini secara baik. Sebelum saya menutupi ini, mungkin saya beri kesempatan kepada kakak-kakak, mungkin ada pikiran yang disampaikan terkait dengan materi kita hari ini, mungkin disampaikan, ataukah masih ada yang merasa belum pahami atau belum sempurna terkait dengan diskusi kita hari ini, boleh disampaikan. Saya beri waktu 5 menit mungkin, sekarang sudah jam, mungkin 5 menit. Kalau masih ada kakak bisa boleh disampaikan. Waktu seluasnya saya berikan kakak. Terkait dengan proses kita hari ini. Masih ada atau tidak kakak? Kalau tidak ada maka boleh kasih jempol sehingga kita bisa mengetahui bahwa kalau tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih banyak kakak atas berbagi pengalaman, sharing dan berbagi bersama pada sesi ini kakak. Terima kasih. Mohon izin untuk stop share screen ini. Baik, mungkin sebelum komunikasi atau partisipasi hari ini, sebelum kita mengakhir ini, mari kita menutup sesi kita tetap maya kita hari ini yang ke-7 ini dengan doa. Ini yang tugas sebagai membuat sesi penutup ini, waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin tadi siapa yang bawa doa penutup? Kakak Deki tadi, saya tadi beri kesempatan untuk doa penutup, saya berikan kepada Kakak Deki. Ya, Kakak Deki silakan Kak. Ya. Ini amal dari Ibu Ketua.
Baik, terima kasih Pak Wasil. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Bapak Ibu Guru, izinkan saya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan saya. Katolik, Bapak dan Ibu Guru bisa menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala karunia penyertaan penyelenggaraan hidup. Bahkan sampai pada ini kami dapat mengikuti kegiatan tatap maya kami yang ke-7. Kiranya Tuhan, apa yang kami bicarakan, yang kami terima, ilmu ini dapat kami pergunakan dalam kegiatan pembelajaran kami sehari-hari. Kami juga mau beristirahat ya Bapak. Kiranya Engkau lindungi, berkati kami, jamah kami apabila kami sakit, Engkau sembuhkan. Bangunkanlah kami esok pagi dalam keadaan sehat, selamat untuk kembali memuliakan nama. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin ya rabbal alamin. Malam kakak, terima kasih kakak Diki. Kita beri jempol aplaus bagi Diki. Terima kasih banyak kakak atas doanya. Mohon izin untuk stop share, stop rekaman. Pada akhir sesi ini saya menyampaikan terima kasih dan selamat malam ya kakak. Mohon izin untuk stop record.